silaturahim. Bahkan kalau kita baca dalam hadis an Abi Bakar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Bakar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia dapat dari Nabi SAW, dia berkata, kullu junubin yuakhirullahu minha, semua dosa akan dilambatkan azabnya sampai dia mati, illa salah satu, kecuali ada 3 dosa. Satu, al-bagi, tindakan perbuatan kezaliman, maka Allah percepat laknat atau azabnya itu. Yang kedua, wa uququl walidain, dosa yang pasti akan diterima oleh anak manusia itu adalah karena dia menyakiti orang tuanya, maka Allah datangkan azab itu sesegera mungkin. Dan yang ketiga, qat'ur rahmi, memutuskan tali silaturahim, atau dalam bahasa lain uququl walidain jelaskan, yakni tarkul khair ala walidaini, meninggalkan berbuat kebaikan untuk orang tua, meninggalkan kebaikan untuk sesama kita, maka itu yang menyebabkan Allah mendatangkan azab. Apa bentuk azabnya? Satu, air bah tiba-tiba naik seperti tsunami yang menyebabkan banyak orang mati. Yang kedua, Allah datangkan badai seperti yang Allah timpakan kepada kaum Ad, kaum Samud, sehingga Allah bertanya, fahal tara lahum min baqiyah, sekiranya Allah mendatangkan azab badai yang seperti ditimpakan kepada kaum Samud itu, adakah yang masih bisa bertahan hidup? Artinya azab kematian yang sangat dekat itu kalau kita ini sudah meninggalkan 3 hal ini. Jadi apa tadi? Yang pertama, Allah akan datangkan azab, mungkin kematian itu dengan cepat, sekiranya kalau kita ini satu tadi berbuat zalim. Sepakat para ulama beberapa hadis bahwa kezaliman ini bentuk azabnya itu adalah saling membunuh, saling membenci, saling memerangi, saling menghujat. Suatu kehidupan masyarakat apabila diwarnai dengan saling menghujat, saling merampas haknya, saling membunuh, dan itu yang kita sangat takuti. Faktor penyebabnya, kalau memang kita betul-betul takut akan datangnya azab ini, maka bersifat kritislah terhadap tindakan perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh orang di sekitar kita. Karena kalau kita biarkan tindakan perbuatan kezaliman itu, kata Nabi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan juga hadis ini disahihkan oleh beberapa para ulama seperti Imam Nawawi mensahihkannya, maka layaknya kita itu kalau kita ingin jauh dari bencana peperangan, bencana kita katakanlah perpecahan, maka jangan sampai kita biarkan orang yang melakukan tindakan perbuatan zalim. Apa itu zalim, Pak? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak proporsional. Ini ingat, kursi ini kita buat duduk, kalau kita duduk di kursi itu bagus. Meja ini ya untuk menulis, maka kalau orang senangnya duduk di meja itu zalim, kasarnya seperti itu, Pak. Nah, yang kedua tadi uququl walidain, meninggal berbuat baik. Quran begitu banyak, la taqul lahumma uff, jangankan kita itu berkata yang kotor, mengatakan kepada orang tua saja nggak boleh, menyebabkan Allah mendatangkan azab. Maka kalau kita takut hidup kita ini dipersempit, didatangkan dengan kemiskinan, dicegah datangnya keberkahan itu dalam hidup kita, coba, sudahkah kita membahagiakan kedua orang tua kita? Sudahkah kita lebih mementingkan kehidupan kedua orang tua kita daripada yang lainnya sebagainya? Bahkan ketika ada orang yang berjihad, dia masih punya ibunya. Apa yang pernah kau lakukan untuk ibumu? Sudahkah ibumu merasa pantas dan bahagia memiliki engkau? Mintalah izin kepada ibumu untuk berjihad. Ya Rasulullah, sudah lebih dari 3 kali aku minta izin, tetapi ibuku tidak
membolehkan aku berjihad bersamamu. Maka kata Nabi, fatafarraq, maka berpisah dariku dan berbuat baiklah, birrul walidain, kepada kedua orang tuamu, dan jihadmu adalah membahagiakan ibu dan bapakmu. Sampai begitu, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dosa-dosa yang cepat mendatangkan azab. Kita hanya dengan cara bertobatlah, memohonkan kepada ampunan, insya Allah azab itu tidak akan didatangkan oleh Allah. Banyak di zaman Rasulullah SAW ketika Allah mendatangkan azab dengan tidak menurunkan hujan, dan terus terjadi konflik di Madinah itu antara suku-suku Yahudi itu, maka datanglah tokoh-tokoh Yahudi itu kepada Nabi. Lalu apa yang disuruhkan oleh Nabi untuk menyetop perpecahan dan agar Allah menurunkan hujan, mendatangkan rezeki panen yang berlimpah? Nabi mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Muhammad, suruhlah mereka itu beristighfar, bertobat kepada Allah. Jika Allah mengampuni dosanya, yursilis sama alaikum midrara, niscaya barulah Allah akan menurunkan hujan, menyetop mereka konflik air. Dan lantaran konflik air itu, satu suku dengan suku lain saling membunuh, memperebutkan mata air itu. Maka caranya Allah suruh tobat, nanti Allah turunkan hujan, dan semua sumur-sumur mereka itu akan penuh air. Apalagi wa yumdidkum bi amwal, barulah Allah menurunkan rizki dari sisinya dengan berlimpah. Apalagi wa banina, barulah mereka menjadikan anak keturunan mereka itu yang saleh dan salihah. Ini surat kita bisa lihat ya, Al-Mudassir ayat 43, 44, 45 tentang keistimewaan bertaubat. Dan yang ketiga, Allah suruh kita untuk menutup segala pintu-pintu masuk setan. Jangan hidup kita itu dikuasai oleh setan. Perbanyaklah kita itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin, tidak lain sebagai penawar hati yang memberikan solusi dalam kesulitan yang kita hadapi, dan juga menyembuhkan dari berbagai macam penyakit, bukan hanya penyakit hati, juga penyakit yang sesungguhnya. Dan Allah turunkan Al-Quran ini menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Makanya Allah bertanya dalam surat 47 ayat 24, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah kalian mentadaburi, memahami, mempelajari Al-Quran? Am ala qulubi aqfaluha, atau karena hatimu sudah tertutup karena kau mencintai dunia, padahal kebahagiaan, kesenangan, rahmat itu turun kalau Allah ridho kepada kita. Ini konsep Al-Quran hidup itu adalah selalu yang kita kedepankan, mencari keridhaan Allah, karena Allah itu penentu kehidupan kita. Dan yang keempat, ini yang menjadi bahasan kita, saya lebih suka Bapak mengulang kembali agar kita ingat, menjaga kelangsungan amal saleh. Mari saya sudah terangkan dalam hadis, kita lihat kata Nabi, wal ya'mal amal salihah, hendaklah kamu beramal amalan yang baik, ma syi'ta, sesuai dengan kehendakmu atau kemampuanmu. Karena Allah melakukan dan memerintah kita untuk beramal soleh itu jangan memaksakan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita untuk melakukan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kemarin kriteria amalan itu soleh, satu, kalau kita kerjakan itu mendatangkan rasa bangga pada diri kita, dan orang lain pun merasakan senang ketika kita melakukannya. Yang kedua, amalan soleh itu amalan yang mendatangkan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Yang ketiga, amalan yang dikatakan soleh itu adalah amalan yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini ingat, walaupun itu baik,
contoh bersedekah itu bagus, tapi kalau kita ngutang kemana-mana untuk sedekah ya nggak bagus, karena bertentangan dengan Al-Quran. Sedekah itu bukan dengan uang semata. Kalau kita punya uang, dengan uang. Kalau kita punya ilmu, dengan ilmu. Kalau kita nggak punya uang, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, yang kita punya cuman hanya kita itu bisa berucap yang baik, maka Allah pun menyatakan qaulu ma'rufin khairu min shadaqati yatba'uha al-adza. Doa kita yang baik itu lebih baik dan lebih baik dari sedekah yang kita iringi dengan cacian atau hinaan. Ini sudah pakem dalam agama seperti itu, Pak. Oleh karena itu Nabi mengatakan sebaik-baik amalan itu adalah yang baik tapi terus kau lakukan, istiqomah. Maka untuk berikutnya kita bisa lihat di sini. Ini sudah saya jelaskan. Keutamaan amal soleh juga kita bisa lihat nanti di dalam surat, yaitu surat Fatir ya, ayat 29-30. Innalladzina yasluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang mereka itu membaca kitabullah, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mau berinfak atau mau mengeluarkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Artinya boleh saja orang bersedekah itu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan dan tabur, mereka itu melakukan hal itu semata-mata karena mereka ingin melakukan jual beli kepada Allah yang dijamin tidak akan merugikan. Karena setiap harta yang kita sedekahkan, apakah untuk orang tua kita, apakah untuk istri dan anak-anak kita, apalagi untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, akan dijamin diganti oleh Allah. Janjinya Allah itu mutlak, pasti Allah akan tepati. Bentuknya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Kama salihabatin sab'a sanabil, maka seperti orang yang menanam benih, menanam biji. Setiap satu biji itu akan tumbuh 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan setiap satu batang itu, dari satu biji tumbuh 7 batang, satu batang itu akan berbuah 100. Dan Allah akan melipat gandakan balasan atas orang yang menafkahkan harta Allah dengan keutamaannya. Ini jalan untuk kita itu menjadi orang yang terus beramal saleh, tidak akan miskin. Kalau kita itu membalas keburukan orang dengan kebaikan, tidak akan menjadi buruk. Yang ada kalau orang itu buruk kita balas, mungkin saja kita jadi buruk. Makanya tingkat ketakwaan yang sangat tinggi di hadapan Allah itu adalah kalau kita bisa membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini yang harus kita renungkan, itu keutamaan. Dan berikutnya kita lihat lagi singkat yang akan saya sampaikan di sini. Mengisi waktu dengan zikir, ini sudah saya jelaskan juga. Ada yang sangat penting lagi yang berkaitan dengan amal soleh ini, bergaul dengan orang-orang soleh. Makanya kalau kita itu sering kayak kerasukan, atau rumah kita juga sering kayaknya membuat kita tidak betah seperti kuburan, ya sudah, ajaklah orang-orang soleh di situ untuk baca Quran, untuk datang. Ajaklah orang-orang baik untuk makan bersama di rumah kita. Makanya tamu itu dikatakan rahmat yang datang ke rumah kita. Dan salah satu untuk mencegah agar kita itu dilindungi oleh Allah dari godaan setan itu, bergaul dengan orang-orang saleh. Kita lihat di sini dalam surat At-Taubah, ini kita bisa lihat ya. Maaf, surat 18 itu surat Kahfi. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'an ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah atau tahanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu meminta kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan sore atau petang, yang mereka itu lakukan semata-mata hanya untuk mencari keriduan Allah.
wala tagdu aynaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Kata Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dari orang-orang yang saleh tadi, karena kamu mengharapkan perhiasan dunia, karena kamu tertarik dengan kehidupan kemewahan dunia ini. Apalagi kata Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, dan jangan pula kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan untuk mengingatku. Jadi jangan kita berteman dengan orang-orang yang mereka tidak dekat dengan Allah. Apa konsekuensinya? Wattabi hawa wa kana amruhu furuta. Karena kalau kamu itu mengikuti atau menuruti mereka, pasti orang-orang yang jauh dari Allah itu hidupnya ada terus berusaha untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Salah satu cara untuk hidup kita ini selamat dunia akhirat, bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita. Insya Allah dengan cara kita dekat kepada orang-orang alim, orang-orang saleh ini, kita bisa mengendalikan nafsu itu. Makanya kata Nabi, untuk mengenal orang itu cukuplah kau kenali siapa temannya. Berkawan dengan orang saleh itu perintah Allah. Lihat manusia itu laksana sekawan burung, memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Nggak ada Pak. Kita lihat burung itu umpamanya burung elang berteman dengan burung peking atau burung emprit. Yang ada di mana burung emprit sama elang itu dikejar. Itu ingat Pak, burung itu selalu kumpul dengan komunitasnya. Jadi jangan sampai orang baik itu berkumpul dengan orang yang jahat. Sekuat-kuat iman mereka itu, mereka diam melihat orang yang jahat. Dalam ilmu dakwah ini kita mengenal namanya hereditas. Ada 4 faktor yang menyebabkan orang ini menjadi tidak punya pendirian. 1 adalah orang tua. Kalau orang tua itu tidak punya pendirian, tidak istiqomah dalam soal agama, anak pun sama seperti itu. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu sangat menentukan, seperti orang tua yang kata Nabi, kul mauludin yuladu ala fitrah fa abaihuma yahudiyan au nasraniyan au majusuniyan. Semua anak dilahirkan itu sama baik-baik, tapi perkembangan anak itu sangat bergantung orang tuanya, menjadi Yahudi, Kristen atau orang yang musyrik. Nah, yang kedua lingkungan sama. Bapak bisa lihat ya dalam surat Al-An'am 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Yang pertama Nabi suruh panggil, ajaklah umatmu itu untuk mendengarkan apa yang aku perintahkan kepada mereka. 1, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. 2, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, yang ada perintah Allah berbuat baiklah pada kedua orang tuamu. Nah, yang ketiga, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji atau orang yang jahat, baik secara kasat mata maupun secara sembunyi kau mendekatinya. Sama. Ini ingat Pak. Kenapa? Karena orang itu menjadi buruk tidak sedikit karena lingkungannya, miliunya. Dan yang ketiga, teman. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Baik buruknya seseorang itu kau bisa tanyakan pada temannya, atau kau bisa lihat temannya siapa. Kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, bau minyak wangi Pak. Kita berteman sama orang yang suka jual minyak tanah, bau minyak tanah. Pepatah itu seperti itu. Dan yang terakhir,
agama ini bisa membuat orang hidupnya itu merdeka, bebas, kalau kita itu beragama sesuai dengan kefitrahan yang Allah turunkan, seperti agama Islam, maka orang itu akan menjadi baik. Tapi kalau dia beragama agama yang terkontaminasi, yang sudah dicampur-campur dengan pemikiran manusia dan nilai-nilai wahyunya sudah hilang, maka orang itu hidupnya bukan makin baik, maka makin buruk. Maka kalau ada orang mengatakan agama itu racun, karena dia mengukur melihat agama yang sudah terkontaminasi. Tapi kalau agama itu yang berdasarkan Quran dan hadis yang Nabi contohkan, kan kita tahu bahwa Nabi diutus itu sebagai rahmat lil alamin. Maka agama Istanbul agama rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah agama Islam dicampur-campur dengan ideologi ataupun pemahaman manusia, bukan berdasarkan wahyu, pasti Pak, itu membuat orang hidupnya menjadi kacau. Ini ingat. Oleh karena itu, contoh paling gampang untuk menjadi orang baik, coba Allah sudah